Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batila warzuqna ijtinabah. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih membicarakan tentang akhta'ul fil musallin, al-akhta' fil musallin. Ada beberapa kesalahan-kesalahan tentang orang-orang yang melaksanakan salat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa kesalahan-kesalahan dalam shaf. Ya, sekarang kita akan membahas tentang beberapa rukhsah yang disalahgunakan bagi orang-orang yang mempunyai uzur. Maksudnya di sini misalnya orang itu meninggalkan salat karena tidak mampu berwudu atau tayamum bagi orang yang sakit. Ya, jadi sebagian orang yang sakit tidak bisa berwudu dan tayamum meninggalkan salat. Ya, akhirnya meninggalkan salat gara-gara sakit. Ya, dia mengatakan mungkin nanti kalau Allah menyembuhkan saya akan salat. Ya, mereka menyangka hal ini dibolehkan, padahal ini tidak boleh. Ya, banyak ulama melarang hal ini. Seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan, menasihati banyak orang sakit tidak mampu berwudu, mungkin menganggap juga tidak ada debu begitu, enggak bisa tayamum, baju mereka najis, ya kemudian mereka mengatakan saya akan bersabar hingga Allah menyembuhkan diriku, baru nanti saya akan wudu, saya akan mencuci baju saya dan saya akan salat. Tentunya hal ini haram hukumnya, hadirin sekalian. Ya, dan kita tidak tahu, bisa jadi orang itu meninggal duluan sebelum dia sholat. Ya, karena orang itu dalam kondisi sakit. Ya, justru disitulah dia harus banyak ibadah semaksimal mungkin. Jangan sampai meninggalkan sholat gara-gara bajunya kena najis atau tidak bisa kena air seperti itu. Hendaklah dia sholat semampunya. Ya, sholat semampunya. Atau dia sakit kemudian sholat dengan duduk terus menerus padahal dia mampu berdiri. Ya, bisa jadi seharusnya dia itu mampu berdiri tapi dia tidak mampu untuk rukuk atau untuk sujud, maka dia berdiri. Di saat rukuk sujud dia duduk, nah itu enggak ada masalah. Tapi kemudian dia mampu berdiri, dia duduk terus. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Kecuali memang dia tidak mampu berdiri, tidak mampu untuk rukuk secara normal atau sujud secara normal. Ya. Tapi kalau dia mampu sujud, rukuk mungkin dan sujud tidak mampu, tidak apa-apa. Jadi dia berdiri sholat, ya. Kemudian waktu rukuk dan sujudnya dia duduk. Ya, dia mengatur bagaimana sujud lebih rendah daripada rukuknya seperti itu. Nah, ini tidak ada masalah. Karena kita disuruh oleh Nabi semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 238 itu, wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian berdiri ya dalam salatmu untuk Allah ya dengan khusyuk. Begitu juga Imran bin Husain ini menderita penyakit wasir yang sampai dia itu
akhirnya 30 tahun dia tidak bisa duduk ya maupun berdiri, dia hidup di ranjangnya, lumpuh, hadirin sekalian. Kemudian waktu itu di zaman Rasul dia masih belum parah ya. Dia punya penyakit wasir begitu. Bagaimana tentang salat ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka hendaklah apa? Duduk. Ya, kalau enggak mampu berdiri, tapi kalau mampu berdiri, dia berdiri. Kecuali kalau dia rukuk susah begitu berat atau sujudnya berat, maka duduk saat itu. Tapi waktu berdiri, berdiri. Kecuali sama sekali tidak bisa berdiri, maka duduk. Kalau enggak bisa duduk, fa in lam tastati' fa 'ala janbin, ya, yaitu berbaring. Kalau tidak bisa apa duduk. Tapi ada juga yang mengatakan di masyarakat kita ini salat dengan isyarat jari. Dengan salat isyarat jari. Nah, ini tidak ada. Tidak ada dengan isyarat jari. Ya. Ya dia salat dengan berbaring, bersedekap seperti itu. Tapi kemudian beri isyarat-isyarat jari begini, tidak ada dasarnya itu. Hadirin sekalian. Salat bi isyarah, kata Syekh Utsaimin, isyarah dengan jari ini tidaklah benar dilaksanakan oleh seseorang. Ya tidak ada dasar dari Quran maupun sunnah dan perkataan para ulama. Hadirin sekalian. Nah ini kita disuruh bertakwa semaksimal mungkin, terutama ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Ya. Karena bisa jadi dengan sakitnya itu membawa ke kematian. Justru di saat orang itu mau mati, hendaklah dia menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan dari ibadah. Agar nanti matinya apa? Bisa husnul khatimah. Hadirin sekalian. Begitu juga ada sebagian orang meninggalkan salat karena musafir. Musafir yarkab ta'irah. Dia menaiki apa? Pesawat. Susah di pesawat, akhirnya meninggalkan salat. Ya, salatnya semuanya tinggalkan. Karena alasannya apa? Susah salat untuk di pesawat. Ya, maka hendaklah dia sadar hal itu. Para ulama mengatakan salat walaupun di pesawat. Dia berusaha pertama menghadap kiblat. Kalau enggak tahu kiblat, ya udah salat semampunya. Ya, qa'iman au julusan au qa'idan. Baik itu berdiri, kalau enggak bisa ya duduk. Pokoknya enggak boleh dia meninggalkan apa? Salat walaupun di pesawat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Ya, bisanya salat di pesawat duduk ya duduk. Tayamum, tayamum. Kalau misalnya ada pengumuman dilarang memakai air kamar mandi untuk wudu karena terbatas. Ya karena apa? Terbatas. Ya memang, ya sudah kalau begitu pakai apa? Tayamum dan salat. Dan lebih ringan ya karena mudah dikerjakan ketika sholat dengan apa? Duduk. Dan selesai tugas. Hadirin sekalian, kewajiban kita selesai daripada kemudian menunggu-nunggu. Karena urusan pesawat lama, belum ketika landing masih nunggu ya kan. Kemudian masuk bandara pun masih ribet urusan dengan apa? Imigrasi. Ya bisa jadi antri panjang sehingga sholatnya waktunya habis. Ujung-ujungnya akhirnya dikodok. Kodoknya itu banyak sekali, mulai apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, seperti itu. Kalau perjalanannya panjang sekali. Nah, lebih baik kita sholat di mana? Di pesawat. Ya, jangan sampai orang itu kemudian menyepelekan hal ini. Ya, hendaklah kalian diperintahkan mengerjakan semampunya, semaksimal mungkin. Karena tidak boleh mengakhirkan sholat, ya apalagi tanpa uzur, hadirin sekalian. Dan juga hendaklah sholat dikerjakan dengan khusyuk, tidak usah tergesa-gesa. Karena sholatnya orang buru-buru, tergesa-gesa itu dituduh oleh Rasulullah, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang apa? Munafik. Ya, tilka sholatul munafik yajlisu yarqubus syams.
Ya, ia hanya duduk menunggu matahari. Ya, ketika matahari mau tenggelam langsung cepat-cepat salatnya. Ya, ini duduk salatnya orang apa? Munafik. Ya. Kurang bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah salat itu betul-betul dikerjakan dengan khusyuk, hadirin sekalian. Jadi ada peringatan keras dari para ulama, jangan sampai kita mengakhirkan salat tanpa uzur. Ya. Kemudian hadirin sekalian, begitu juga banyak orang mengerjakan salat di kantornya. Padahal masjid ada banyak di sekitarnya. Jadi apabila ada masjid yang dekat dengan kantor itu, hendaklah dia salat bersama kaum muslimin. Ya, sebagaimana orang itu lebih suka salat di kebunnya misalnya, kalau suasana pedesaan masih luas, orang lebih suka salat di kebunnya daripada salat di masjid. Ini juga keliru. Selama masjid enggak jauh dari situ, hendaklah dia salat di masjid, bukan salat apa di kebunnya, hadirin sekalian. Karena hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah kedatangan orang yang buta, a'ma. Ya, dia minta izin karena tidak ada yang apa? Memandunya menuju masjid. Rajul a'ma. Nabi awalnya memberikan izin, tapi ketika orang ini berlalu dipanggil lagi. Atas nida, apakah kamu mendengar azan? Naam ya Rasul. Fa'ajib, maka datangi, wajib bagi kamu. Ya, ini menunjukkan begitu pentingnya salat berjamaah agar tidak diremehkan oleh warga. Ya, walaupun seorang yang buta disuruh untuk tetap salat berjamaah di masjid. Hadirin sekalian. Ada juga sebagian orang habis zawaj, habis menikah. Nanti seminggu lagi kita habis menikah soalnya. Biasanya alasannya gitu. Karena habis apa? Zawaj. Ya, ingin sama istrinya, sama keluarga istrinya. Ya, ada azan baru bersautan sana sini, kemudian dia meninggalkan. Nanti baru seminggu baru saya aktif. Ada yang mengatakan begitu. Saat mesosnya aktif kalau seminggu. Jadi seminggu itu libur semuanya. Libur salat jamaah di masjid, libur pokoknya semuanya murni untuk istrinya dan keluarga istrinya. Ini pendapat yang keliru, tidak boleh seperti itu. Ya, begitu juga ada keyakinan di masyarakat kita, hadirin sekalian, dia tertinggal salat zuhur, kemudian enggak salat zuhur. Besok saja. Sudah, karena tertinggal salat zuhur ya sudah. Asar, sudah enggak salat zuhur. Ya, maka dia mengganti zuhur dengan hari berikutnya. Nah, tentu ini tidak benar, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa salat, falyusalli idza dzakaraha, maka dia langsung salat apabila dia mengingatnya. Ya, kalau enggak sempat salat zuhur, ya sudah asar itu. Salat zuhur dulu baru kemudian salat apa? Salat asar. Ya. La kafarah laha illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali salat itu sendiri. Dia langsung mengerjakan salat zuhur sebelum salat asar walaupun di waktu asar. Ya, kalau memang dia sibuk sehingga terlupakan salat zuhur, seperti itu. Tidak boleh mengakhirkan sampai hari berikutnya. Ya, istrinya dikodok, ya, atau dirapel. Salat dirapel. Kemudian akhwah fillah, tidak mengeraskan bacaan salat jahriyah, ya, karena waktunya telah habis. Ini juga tidak boleh. Kalau memang waktu jahriyah apabila jamaah, karena Rasul tetap mengerjakan salat subuh berjamaah jahriyah, padahal sudah waktu duha. Ya, tetap dikeraskan karena itu salat jahriyah, illa munfarid, kecuali kalau dia itu sendirian, lain persoalan. Ya. Jadi itulah nasihat para ulama agar kita tidak meremehkan masalah salat. Kemudian hadirin sekalian, bagaimana kalau dia
mengerjakan salat Isya ya hingga tengah malam. Ya, bila seorang muslim tertidur misalnya atau lupa mengerjakan salat Isya hingga tengah malam atau mendekati fajar, apakah salat yang ia kerjakan tersebut tidak disebut salat qada? Maka di sini para ulama ada dua pendapat di sini. Ada yang berpendapat bahwa salat Isya sampai tengah malam saja, dan ada yang mengatakan salat Isya itu sampai sebelum subuh. Yang kedua ini jumhur ulama, mayoritas pendapat ulama. Tapi ada yang mengatakan waktu salat Isya itu tengah malam, sekitar jam 11 atau 12 akhir daripada salat Isya. Ini pendapat juga kuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan bahwa salat Isya hingga tengah malam ini juga harus kita hargai. Jumhur ulama mengatakan itu adalah waktu pilihan, bukan utama, bukan waktu habisnya salat Isya. Ada yang mengatakan seperti itu. Artinya itu waktu yang paling bagus ya, waktu yang paling bagus akhir salat Isya. Tapi bukan keharusan, karena akhir salat Isya itu mendekati subuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Dikatakan di sini dalil yang mengatakan bahwa salat Isya hingga tengah malam. Ada pendapat di sini dalil yang mengatakan bahwa salat Isya ini hingga tengah malam saja, yaitu sampai sekitar jam 11-12. Ya, Anas berkata, Nabi SAW mengakhirkan salat Isya hingga tengah malam. Lalu beliau lalu bersabda, orang-orang telah salat dan tidur, sedangkan kalian tidaklah menunggu salat. Kemudian Nabi telah mengerjakan waktu salat Isya hingga tengah malam. Beliau bersabda, inilah waktunya yang terbaik kalau saya tidak memberatkan umatku. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya inilah salat waktu yang terbaik, yaitu tengah malam. Untuk salat Isya ini memang sunnahnya lebih diakhirkan, kalau itu ada kesepakatan bersama di antara warga. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, jangan. Tetap pada hadis yang pertama, ketika ditanya ayul amal afdal, amalan apa yang paling afdal, maka Rasulullah menjawab apa? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Tapi kalau sepakat orang-orang warga, tidak apa-apa, misalnya jam 10, jam 11, ya seperti itu, atau jam 10 atau jam 9. Kalau memang kesepakatan, biasanya kebanyakan kampung-kampung nelayan, ya, kampung-kampung nelayan biasanya seperti itu. Mereka istirahat dulu, baru setelah itu agak enakan begitu mereka datang ke masjid rame-rame untuk salat Isya. Kalau ada kesepakatan. Tapi kalau kesepakatannya sepihak, ribut nantinya. Ribut. Yang satu salat tepat waktu, kelompok kedua salat akhirnya terpecah menjadi dua. Seperti itu. Kemudian dalil jumhur yang mengatakan bahwa salat waktu Isya itu sampai salat subuh. Ya, hadis Abu Qatadah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dalam ada lafaz menyepelekan salat itu hanyalah bagi orang-orang yang tidak mengerjakannya hingga waktu salat berikutnya tiba. Hadis ini mencakup salat semuanya, ya, namun ijma' para ulama mengecualikan salat subuh karena waktunya sampai waktu subuh. Hadirin sekalian, Imam Nawawi mengatakan, teman-teman kami berkata, semua hukum tersebut berkaitan dengan fajar kedua, saat itu waktu subuh telah masuk dan waktu salat Isya telah habis. Ya, menurut sebagian Imam Imam Nawawi, teman-teman Imam Nawawi termasuk mazhab Syafi'iyah. Ya, sebagian mazhab Syafi'iyah mengakhirkan sampai waktu fajar akhir daripada salat Isya. Ya, bila waktunya diakhirkan hingga tengah malam dibolehkan, dan setelah tengah malam adalah waktu darurat. Waktu tersebut memanjang hingga fajar kedua terbit. Ya, dianggap waktu darurat. Kalau memang dia kecapean apa lelah begitu. Cuma tidak boleh hampir tiap hari, tidak boleh. Misalnya istri, nanti aja sholat jam 2 malam misalnya. Ya, itu tidak boleh sengaja seperti itu. Ya, ini bagi mungkin yang capek masih maklum. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ini, sampai
waktu menjelang subuh, akhir daripada salat Isya, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya ada sebagian jamaah, hadirin sekalian, mengharuskan untuk membaca ayat kursi ya dengan 1-2 ayat yang lainnya. Ya, mengatakan seperti itu sebagai sunnah, membaca ayat kursi selepas salat dilanjutkan baca 2 ayat berikutnya. Ya, mereka menyangka bahwa 2 ayat tersebut mengikuti ayat kursi. Ya, sebagian mengetahui bahwa ayat kursi hanya 1 ayat saja, namun mereka terbiasa menambah 2 ayat berikutnya. Sunnah yang benar, hadirin sekalian, cukup membaca ayat kursi saja. Habis zikir, baca ayat kursi. Jadi tidak usah ditambahi la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, dan seterusnya. Ini tambahan, bukan bagian daripada ayat kursi. Jadi cukup membaca ayat kursi saja, tidak usah tambah 2 ayat berikutnya. Ya, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Ya, sunnahnya luar biasa, hadirin sekalian. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap salat wajib, membaca ayat kursi setiap salat wajib, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Illal maut. Ya, illal maut. Yani banyak membantu dia bisa masuk surga. Ya. Ini dipermudah oleh Allah masuk surga dengan baca surah ayat Ayat kursi. A'zamul ayat fi kitabillah, ayat kursi. Tapi kalau surah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah termasuk Al-Qur'anil Azim. Kata Rasul, surah Al-Fatihah itu dianggap Al-Qur'an secara keseluruhan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan mushaf, suhuf, kitab-kitab Taurat, Injil, ya, Zabur, bahkan Al-Quran. Kemudian dirangkum dalam surah Al-Fatihah. Semuanya dirangkum dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah terangkum dalam dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya Imam Hasan Al-Basri. Rangkuman surah Al-Fatihah, bahkan rangkuman seluruh surah-surah Al-Quran terangkum dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah SWT mengatakan, hadhihi li'abdi wali. Ya, ini milikku dan juga milik hambaku. Wa li'abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi Al-Quran Al-Fatihah dibagi menjadi 2. Lillah wa li'abdi. Lillah wa li'abd. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, hadza lillah. Allah mengatakan, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin asna alayya 'abdi hamidani 'abdi. Idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim asna alayya 'abdi. Ya, kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku berarti memujiku. Kalau hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memuliakanku. Ya, kalau hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, majjadani 'abdi, hambaku mengagunganku. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li wa li 'abdi. Ya, nisfain, dibagi menjadi 2. Milik Allah dan milik hambanya. Dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza qala 'abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Hadza li 'abdi, ini milik hambaku.
Wali abdi masal, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi hakikatnya kita kalau baca surah Al-Fatihah itu kita didengar oleh Allah, diajak dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kembali hadirin sekalian, jadi sunnah untuk membaca surah atau ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 255 ayat kursi. Ya, kemudian ada sebagian orang puasa tapi enggak salat. Puasa tapi apa? Enggak salat. Ya akhi, puasa ta'ban, ana enggak kuat kalau salat. Ya padahal dia apa? Puasa. Sehingga naum, naum, tidur terus, molor terus. Ya bangun-bangun apa? Maghrib. Bangun-bangun apa? Maghrib. Nah ini berbahaya, tidak boleh. Ya dia mengamalkan suatu rukun Islam tapi dia meninggalkan suatu rukun Islam yang lain. Kif ya yasum la yusalli. Bagaimana orang yang berpuasa tapi enggak apa? Enggak salat. Kaifa yuqbal siyamu? Bagaimana diterima puasanya? Lah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia meninggalkan salah satu rukun Islam yang penting, yaitu apa? Salat. Maka dibatalkan semua amalan kita. Jangankan puasa, yang lain juga hadirin sekalian. Atau di dalam rumah didapati suami istri enggak salat. Ini parah juga. Az-zawj wa zawja la yusalliyan, tidak salat. Ya bagaimana dia bisa membentuk rumah tangga sakinah mawaddah. Ya, orang meninggalkan salat dengan sengaja kafir. Ini sepakat para ulama hadirin sekalian. Ya, apalagi disertai dengan mengingkarinya. Ya, jadi ulama berat sekali dalam masalah ini, tidak ada yang ringan. Ya, orang yang meninggalkan salat ini dihukumi kafir. Wallahu taala alam. Ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, tentang masalah sujud sahwi, orang yang lupa rakaatnya, lupa rukuknya, sujudnya, maka adalah sujud sahwi. Sebagian orang tidak melakukan karena mereka mengatakan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ya, padahal jumhur pendapat ulama sujud sahwi itu hukumnya apa? Wajib. Ya, kalau dia tidak melakukan sujud sahwi padahal dia lupa, tak sah salatnya. Ya, mau enggak mau dia harus sujud apa? Sahwi. Ragu misalnya, wah ini 4 rakaat 3 rakaat. Thayyib. Hendaklah dia anggap yang paling rendah, yaitu 3. Sehingga dia harus menambah apa? 1 rakaat sehingga 4 rakaat kalau salat asar atau zuhur. Atau dia kelebihan, tahu dia kelebihan 5 rakaat. Enggak sujud sahwi, maka salatnya dibangun di atas raib wasyak, dibangun di atas apa? Keraguan. Tidak boleh, supaya salatnya itu yakin, maka dia harus sujud apa? Sahwi, karena kelebihan. Dia tahu kelebihan, kemudian dia tidak sujud sahwi, maka salatnya dibangun di atas keraguan. Tidak boleh. Ya, harus dibangun dengan keyakinan. Ya, dia keyakinannya lebih dan tambah sujud apa? Sahwi. Hadirin sekalian. Jadi di sini wajib. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla salatan aw am arba'an falyatrah asy-syak wal yabni ala ma istayqana thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallim." Barang siapa di antara kalian salatnya itu ragu dia, apakah dia tidak tahu salatnya ini salasan atau arba'an, maka hendaklah dia membuang keraguannya itu, dibangun di atas apa yang dia yakini. Taib, dia salat 4 rakaat sempurna, tetap diiringi dengan apa? Sujud sahwi sebelum salam, sujud 2 rakaat sebelum salam. Walaupun dia yakin, harus yakin, enggak saya 4 rakaat. Taib, harus tambah sujud sahwi. Oh enggak, saya 3 rakaat aja, khawatir nanti. Makanya saya tambah. Ya, sebelum salam dia salat apa? Sujud sahwi 2 rakaat. Supaya betul-betul salatnya itu sahihah. Salatnya itu sah. Dibangun di atas apa? Keyakinan. Nah, di sini menunjukkan hadirin sekalian,
sujud sahwi ini merupakan suatu kewajiban. Ada berapa lafaz-lafaz sujud sahwi? Ya, ada yang mengatakan subhana man la yashu wa la yanam. Ya, mengucapkan apa? Subhana man la yashu wa la yanam. Maha suci kamu ya Allah yang tidak pernah apa? Yashu, lupa, saha yashu. Lupa, wa la yanam, yang tidak pernah tidur. Ada juga yang membaca surah Maryam itu ayat yang ke-64, ma kana rabbuka nasiya. Ma kana rabbuka nasiya. Ya, nasiya. Ada juga yang membaca surah Al-Baqarah ayat 286 itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi tidak ada riwayat yang sahih masalah ini. Kembali kepada riwayat yang semula. Kita sujud membaca apa? Doa sujud. Ketika sujud kita apa? Meninggikan Allah dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ketika kita rukuk nu'azzimullah. Kita mengagungkan apa? Allah dengan mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Atau Nabi membaca di akhir kehidupannya, waktu dia sudah tua, dia mengucapkan subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ada ucapan Allahumma firli, banyak minta ampun. Ini Nabi membaca di saat usianya apa? Sudah tua, rukuk maupun sujud membaca doa itu. Ya, boleh membaca subhana rabbiyal azim idza raka'a, amma idza sajada subhana rabbiyal a'la. Tapi boleh juga membaca tadi itu. Ya. Nah, itu lebih sahih. Sedangkan membaca subhana man la yashu wa la yanam, dah ada dasarnya. Ya, itu buat bikinannya ustaz atau ulama. Tapi tidak boleh dalam solat itu harus wiridnya itu apa? Dari Nabi, hadirin sekalian. Hatta baca sayyidina tidak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Tak boleh dalam at-tahiyat, karena tidak ada tambahan sayyidina dalam salat, kecuali kalau kita di luar salat. Ya Allah jamaah, mari kita baca sirah sayyidina Muhammad. Boleh enggak gitu? Boleh, karena di luar salat. Ya, mari kita baca salawat ala sayyidina Muhammad. Tidak apa-apa. Cuma ketika membaca solawatnya atau dalam solat, ya, dalam solat, terutama dalam solat ini tidak boleh tambah apa? Sayyidina, karena tidak ada tambahan dari Sayyidina. Ya, kalau Sayyidina ini macam-macam, akan luas. Boleh seorang memakai Nabiyina, boleh enggak pakai Nabiyina? Boleh. Rasulina, boleh enggak? Ini lebih afdal daripada Sayyidina. Kalau Sayyid bisa dipakai Nabi dan selain Nabi. Sayyidul Qaum, Sayyid ini, Sayyid Fulan, Sayyid Fulan. Sayyid Maliki, Sayyid apa? Kan begitu ya, Sayyid. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, afan begini-begini. Ya, nanti akhirnya la haddalah, tidak ada batasan. Ya Sayyidana wa Habibana wa Rasulina wa Nabiyina wa Qudwatina wa Imamuna wa kasir. Akhirnya Sayyidana wa Habibana wa apa lagi? Wa uswatina wa qudwatina wa qurratina ya Maulana. Ya, jadi tambahan-tambahan saja sebetulnya itu. Jangan dimasukkan ke doa-doa yang warid, yang sudah jelas dari Nabi, yang tidak pakai apa? Sayyidana. Hadirin sekalian, Nabi sendiri yang mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad. Tidak usah mengucapkan Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Seperti itu. Jadi makmum sujud sahwi setelah imam salam. Bagaimana ini? Ya, makmum tidak sujud sahwi karena lupa, sebab persoalan ini tentu saja pernah terjadi di kalangan para sahabat. Namun tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya kepada kita. Maksudnya di sini ada riwayat Umar meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Laisa 'ala man khalfa imam sahwun, fa in sahal imam fa 'alaihi, wa 'ala man khalfahu sahwu,
Wa in saha man khalfal imam falaysa alaihi sahwun wal imam kafih. Yani tidak ada sujud sahwi bagi orang yang di belakang imam makmum. Ya, bila imam lupa, ia dan orang yang di belakangnya harus sujud sahwi. Bila orang yang di belakangnya lupa, ia tidak perlu sujud sahwi. Imam sudah cukup baginya. Ya. Jadi apa namanya? Di sini tentang orang yang ikut salat jamaah bersama imam lalu lupa atau berkata ia akan dicukupkan dengan salatnya imam dan tidak perlu sujud sahwi. Maksudnya imam kalau enggak sujud sahwi ya sudah. Ya, imam yang punya tanggung jawab. Ya. Tidak ada sujud sahwi bagi makmum kecuali sujud sahwi bersama imam. Imam yang sujud sahwi kita sujud sahwi, imamnya enggak ya sudah. Enggak usah ribut, ya kan gitu. Imamnya yang menanggung. Ya, imamnya menanggung dosa, imamnya sudah diberitahu, "Imam, Pak Imam, kamu tadi kurang." Tetap diam aja. Ya sudah. Kalau Nabi diingatkan oleh sahabat mengingatkannya begini, "Ya Rasulullah, apa ada ayat turun baru?" Dah, kenapa? Tadi kamu sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Biasanya 4 rakaat. Oh iya dah. Ya betul katanya fulan betul. Iya, langsung nambah Nabi. Tapi ada orang imam yang keras kepala. Ya imam, kamu tadi kurang sholatnya. Terus diam aja. Ya sudah. Hadirin sekalian, imamnya yang menanggung apa? Dosa. Makmum ya sudah kalau gitu. Ya, nah ini perlu diperhatikan di sini. Iya, sampai di sini ada pertanyaan ya jemaah. Berapa kasus-kasus tadi itu? Barangkali ada yang mengganjal. Hah? Tentunya setelah zikir. Setelah zikir ya. Akhir zikir kita baca apa? Ayat kursi. Karena pada awal-awal salam kita disuruh membaca astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam minkas salam, seperti itu. Kemudian kita zikir membaca memuji Allah, subhanallah, terus alhamdulillah, Allahu akbar, baca la ilaha illallah. Baru setelah itu kita baca apa? Ayat kursi. Ada orang justru habis salam langsung Al-Fatihah. Kemudian apa? Doa. Ya, bagaimana menyikapi hal ini? Tentunya kita lebih mengikuti Nabi. Nabi tidak seperti itu. Al-Fatihah bukan dibaca pada waktu-waktu seperti itu. Ya, tidak harus habis sholat langsung Al-Fatihah kemudian doa. Di akhir itu juga dengan Al-Fatihah, habis doa kemudian Al-Fatihah lagi. Ya, itu bikinan orang sekarang. Nabi tidak begitu caranya. Nabi berdoa dengan baca apa dulu? Salawat. Memuji Allah, alhamdulillah, salawat. Kemudian baru berdoa. Diakhiri dengan apa? Salawat dan alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Seperti itu. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada terakhir Al-Fatihah. Ya, banyak orang yang sudah karena ngikuti ustadznya. Masalahnya di situ. Jadi ustadznya yang bertanggung jawab. Ya, makanya semakin ustadz itu kuat ilmunya, semakin kuat ittiba'nya terhadap Nabi. Justru dia mengikuti Nabi dan dia ajak umat ini untuk mengikuti apa? Nabi. Karena diterimanya amal itu harus mengikuti apa? Nabi. Hadirin sekalian. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Bagaimana hukumnya kalau ada imam masbuk, makmum yang masbuk mendapati imam sujud sahwi? Apakah rakaat itu terpangkas atau kalau imam masbuk seharusnya tidak usah mengikuti apa? Imam sujud sahwi. Tidak perlu dia mengikuti apa? Sujud sahwi. Karena dia tidak ikut serta dalam rakaat yang dia lupa itu. Yang anak baca itu dari fatwa ulama. Ya, tidak usah
mengikuti sujud sahwi, dan makmum yang masbuk mengikuti jumlah rakaat imam, ya, kemudian dia menambah gitu aja. Jadi tidak usah ikut sujud sahwi. Sebagaimana makmum masbuk, misalnya dia niatnya 2 rakaat, sedangkan dia mulai awal, dia boleh duduk di rakaat terakhir bagi dia, dengan imam masih meneruskan, tidak harus mengikuti imam, itu dibolehkan sampai seperti itu. Ya, walaupun masuk dalam imam, karena dia sholat 2 rakaat, sedangkan imam berapa? 4 rakaat, itu dibolehkan dia duduk. Tapi ya nanti khawatir menimbulkan fitnah. Ada yang mengatakan, ini kok duduk padahal imam berdiri, akhirnya menjadi pembicaraan. Nah, itu masalahnya di situ nanti. Ya, dibolehkan beda sama imam itu niat, boleh beda niat. Misalnya makmum sholat zuhur, sedangkan imam sholat asar. Bagi makmum, saya belum sholat zuhur, saya niat sholat zuhur walaupun 4 rakaat. Ya, masuk bersama imam sholat asar, sedangkan makmum sholat zuhur. Boleh nggak seperti itu? Boleh, nggak ada masalah. Ya, walaupun beda niat. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini, bukan menyelisih imam. Makmum sesuai dengan rakaatnya dia, dan dia tidak usah mengikuti sujud sahwi karena dia tidak bersama imam ketika lupa, dia masbuk, seperti itu. Ya, dia nunggu saja. Ya, jangan ikut salam belum selesai. Imam salam padahal belum selesai dia salat. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.